Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, dan diajaklah Petrus, Yohanes, dan Yakobus hadir di sana dan menyaksikan kemuliaan Yesus, sampai dikatakan wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Berubah dari biasanya. Tapi Yesus menampakkan kemuliaannya itu. Dan pada saat itu pula ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Akan kudirikan kemah, ya tempat tinggal untuk Yesus sendiri, untuk Elia, dan untuk Musa, nabi-nabi yang terkenal pada masa perjanjian lama. Bagaimana Tuhan menggunakan ataupun menyertai Musa dan Elia untuk memberikan kabar keselamatan bagi mereka. Dan pada saat itu seperti kita dengar, turunlah awan, dan di dalam awan itu kemudian terdengar
inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, itu suatu anugerah bahwa boleh bagi Petrus, Yakobus, Yohanes yang dikhususkan oleh Yesus untuk menyaksikan kemuliaannya. Tapi seperti kita tahu bahwa sebelumnya juga para murid itu seperti dikatakan oleh Yesus, murid-murid yang lain juga dan semuanya, kalau kamu, mungkin kata-katanya keras, kata-kata Yesus itu, kalau kamu tidak membenci, kataku membenci bapakmu, ibumu, saudara-saudaramu, adik kakakmu, kamu tidak layak untuk aku. Kalau kamu sayang pada jiwamu, siapa yang tidak mau kehilangan nyawanya, tidak layak untuk aku. Pikulah salib, pikulah salib dan ikutilah aku. Saya membayangkan bagaimana murid-murid harus menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Yesus. Apakah mereka tidak punya perhitungan, pantaskah, layaklah saya memberikan pengorbanan yang besar untuk mengikuti Yesus? Apakah saya akan mau menyerahkan sesuatu hidup saya kepada Yesus sepenuhnya, lebih daripada yang lain-lain? Suatu hal yang memang perlu diperhitungkan. Memang percaya Yesus kepadanya, mereka mulai didik untuk percaya padanya, tapi pasti juga mempunyai perhitungan-perhitungan. Seperti juga mungkin juga bagi kita, mungkin bisa kita melihat sejarah riwayat hidup iman kepercayaan kita, kenapa kita sampai mau menyerahkan hidup kita dan percaya penuh kepada Yesus. Ada yang pasti punya perhitungan-perhitungan, apakah ini akan menguntungkan bagi saya atau bahkan mencelakakan saya dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu, macam-macam perhitungan untuk dapat percaya. Dan di sini Petrus menyaksikan bagaimana karya-karya Yesus, karya-karya kebaikan Yesus. Orang sakit disembuhkan, orang yang mau dilempari batu, perempuan yang mau dilempari batu karena berdosa, mengampuni dosa. Bagaimana karya-karya kebaikan, karya-karya kasih itu sekarang kelihatan bahwa itu sungguh-sungguh ditampakkan dalam kemuliaan di gunung itu, di atas gunung itu, tanda kemuliaan karyanya. Dan Bapaknya pun menegaskan atau meneguhkan, dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah pribadi Yesus di hadapan Bapaknya. Karena itu ini pun menjadi kekuatan bagi Petrus, Yakobus dan Yohanes yang menyaksikan kemuliaan itu.
Karena itu di dalam bacaan yang kedua dari surat kedua Rasul Petrus dikatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, bukan dongeng apa yang disaksikan itu. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara dari Yang Maha Mulia datang padanya dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita semua diajak mengikuti Yesus, dipanggil seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau kita mempunyai iman kepadanya dan juga mengusahakan agar hidup kita memenuhi apa yang dikehendakinya, sabda-sabdanya kita ikuti, karena kita percaya bahwa suatu ketika kita pun akan merasakan kemuliaannya itu, seperti yang dirasakan oleh Yesus sendiri, kemuliaannya di gunung itu, yang kemudian memancarkan seperti matahari, bersinar seperti matahari, ataupun putih bersinar seperti terang. Marilah kita juga bersama-sama mensyukuri, terima kasih atas iman kepercayaan kita akan kemuliaan yang juga pasti dijanjikan kepada kita, karena kita telah menerima baptisan ataupun kita menerima iman kepadanya, dan kita juga mau berusaha untuk terus-menerus setia pada iman itu dan setia pada apa yang dikehendaki oleh Yesus, setia pada melaksanakan firman-firman-Nya, sabda-sabdanya. Kalau demikian, kita pun juga punya harapan bahwa suatu ketika kemuliaan itu pun akan kita rasakan, kemuliaan Tuhan, dan kita pun juga menikmati kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan. Marilah kita bersyukur untuk itu dan sungguh-sungguh menjadi murid-muridnya yang setia kepada sabda-sabdanya. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.